Kobbie Mainoo melakukan debutnya untuk Inggris tadi malam, di malam yang spesial untuk dikenang bagi bintang Manchester United itu. Meskipun ia hanya tampil di lapangan Wembley selama 15 menit, Kobbie akan sangat gembira bisa melakukan debutnya dengan seragam putih. Namun saat Mainoo memiliki malam yang tak terlupakan, sesama wonderkid Manchester United memiliki pertandingan yang tak terlupakan saat bermain untuk negaranya. Meski baru saja kembali dari cedera di Old Trafford, Rasmus Højlund dipilih oleh pelatih Denmark untuk tampil dalam pertandingan persahabatan lawan Swiss. Bersama Christian Eriksen, Højlund memiliki pertandingan yang pasti ingin dia lupakan. 84 menit dimainkan, 0 gol, 0 assist, 2 tembakan, dan akurasi tembakan 0%. Dua pertandingan internasional ini mungkin menjadi hal yang baik bagi Manchester United terkait Højlund. Striker Denmark ini bisa mendapatkan beberapa menit bermain dan mudah-mudahan bisa kembali tampil melawan Brentford di Premier League seperti biasanya. Dia memiliki satu pertandingan lagi untuk Denmark ketika mereka menghadapi Kepulauan Faroe pada hari Selasa. Højlund mengharapkan penampilan yang jauh lebih baik daripada penampilannya melawan Swiss. Sir Jim Ratcliffe ingin mengubah peran manajer di Manchester United dengan atau tanpa Erik ten Hag. Ratcliffe menginginkan pelatih kepala alias head coach yang berfokus pada sepak bola dengan tanggung jawab manajer yang beragam akan diambil alih oleh CEO dan direktur olahraga. Sir Jim Ratcliffe ingin membangun struktur yang tepat di sekitar pelatih kepala Erik ten Hag dan mengatakan bahwa salah jika para manajer menanggung beban satu dekade klub tanpa gelar Liga Premier. Ini artinya musim depan peran Erik ten Hag di Old Trafford mungkin akan berubah. Sir Jim ingin menempatkan pelatih kepala sebagai pelatih di Manchester United daripada peran manajer saat ini, dengan perubahan struktur yang diinginkan terlepas dari masa depan Erik ten Hag di Old Trafford. Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan penyerang Real Madrid, Rodrigo, pada jendela transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjadi pemain penting bagi Los Blancos selama musim 2023-2024, membuat 41 penampilan di semua kompetisi, mencetak 13 gol dan mencatatkan 8 assist dalam prosesnya. Rodrigo, yang pindah ke Bernabeu dari Santos pada Juli 2019, baru menandatangani kontrak baru di Bernabeu pada November lalu, dengan masa jabatannya saat ini akan berakhir hingga Juni 2028. Pemain internasional Brasil ini telah mencatatkan 206 penampilan untuk Madrid di semua kompetisi, mencetak 50 gol dan mencatatkan 40 assist, memenangkan 2 gelar La Liga, Copa del Rey, 3 Piala Super Spanyol, Liga Champions, Piala Super UEFA dan Dunia Antar Klub. Piala selama periode yang sangat sukses. Kylian Mbappe diperkirakan akan pindah ke Bernabeu pada akhir musim ketika kontraknya di Paris Saint-Germain berakhir, dan Rodrigo terancam jadi cadangan abadi. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, mengisyaratkan bahwa seiring bertambahnya usia, posisinya mungkin perlu diubah. Pemain berusia 29 tahun ini telah mengukir namanya di United sebagai gelandang serang yang luar biasa, yang ketika dalam performa terbaiknya, bisa menjadi mesin pencetak gol dan pembuat assist. Namun, karakteristik lain dari masa Fernandes di klub adalah kesediaannya untuk bermain di sisi lapangan untuk Setan Merah, karena ia sering muncul sebagai pemain nomor 8, di playmaker, dan kadang-kadang bermain di sayap kanan atau kiri. Dia bahkan menunjukkan keserbagunaannya dengan bermain sebagai bek tengah sementara, saat United sukses mengejar gol penyeimbang di akhir perpanjangan waktu dan kemudian meraih kemenangan menakjubkan melawan Liverpool di Piala FA akhir pekan lalu. Faktanya, melawan Everton, Bruno bermain sebagai nomor 6, dan sang pemain masih berpikir itu adalah salah satu pertandingan terlengkap yang pernah dimainkan di semua level. Bruno punya kecerdasan dalam hal passing, organisasi permainan, pertahanan, dan taktik.
Ia mengakui akan mengakhiri karir dengan posisi lebih jauh ke belakang, karena semua orang yang memulai dari sana, dan menjadi nomor 10 akhirnya mundur di lapangan pada akhirnya. Contoh yang baik adalah lintasan karir gelandang United lainnya, Paul Scholes. Ia hampir seperti striker kedua ketika bermain, tetapi mengakhiri karirnya dengan bermain sebagai gelandang bertahan. Yang terbaru adalah Wayne Rooney yang mengakhiri karir sebagai pemain nomor 6. Tak cuma Rodrigo, ada satu pemain lagi yang dikaitkan ke MU. Saat Thibaut Courtois mengalami cedera serius di musim panas, Real Madrid bereaksi dengan meminjam Kepa Arrizabalaga dari Chelsea. Namun, Andre Lunin lah, bukan Kepa, yang lebih sering tampil saat Courtois absen. Namun, begitu pemain Belgia itu kembali bugar, Lunin tidak ingin diturunkan jadi cadangannya lagi. Oleh karena itu, MU diklaim bisa mengambil keuntungan dengan memberikan tawaran kepadanya. Dari sudut pandang Lunin, mimpinya tetap berlanjut di Real Madrid. Namun jika Courtois akhirnya menyalipnya lagi, pemain berusia 25 tahun itu akan terbuka untuk bergabung dengan MU, karena ia akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Madrid. Belum jelas apakah MU berencana menjual Onana atau menurunkannya ke peran cadangan dan menyingkirkan Baindir yang jarang digunakan, namun implikasinya di Spanyol adalah Lunin akan diincar setan merah sebagai kandidat starter penjaga gawang. Pada usia 25 tahun, Lunin adalah tipe profil yang Ratcliffe ingin investasikan. Namun fokus utama dia saat ini adalah menentukan peluangnya untuk bertahan di Real Madrid. Manchester United dilaporkan bersiap untuk memberi Scott McTominay kontrak baru senilai 120.000 pound seminggu, dengan gelandang tersebut terbukti menjadi pemain penting bagi klub musim ini. Pemain internasional Skotlandia itu banyak dikaitkan dengan kepindahan dari setan merah musim panas lalu. Dengan West Ham United diyakini tertarik untuk mengontraknya. Menurut Daily Star, United telah membuat keputusan tentang masa depan sang gelandang, dengan klub bersiap menawarinya kontrak baru yang menguntungkan di Old Trafford. Sang gelandang telah mencetak 7 gol dan mencatatkan 1 assist dalam 25 penampilan Liga Premier musim ini, sementara ia berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 4-3 Man United atas Liverpool di perempat final Piala FA terakhir kali. McTominay telah bersama United sejak usia 5 tahun, berkembang melalui berbagai tim muda di klub sebelum melakukan debut tim utamanya pada tahun 2017. Manchester United telah kehilangan kemampuan bertahan Aaron Wan-Bissaka selama dia mengalami cedera, tapi itu bukan satu-satunya kualitas yang bisa dia tawarkan. Bissaka terkenal dengan kemampuan bertahannya, terutama dalam situasi 1 lawan 1, namun bek kanan ini pernah menunjukkan kepada rekan satu timnya bahwa ia bisa berguna di depan gawang kapanpun ia mau. Dia mencatatkan 2 assist musim ini, namun belum mencetak gol, dan hanya mencetak 2 gol bersama United. Kedua gol tersebut tercipta pada musim 2020-2021 di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, salah satunya menarik perhatian rekan-rekannya. Wan-Bissaka memanfaatkan umpan Marcus Rashford untuk melepaskan tembakan keras ke gawang Karl Darlow. "Kami tidak tahu dia bisa menembak," kata Bruno Fernandes kepada MUTV saat itu. Dengan standarnya sendiri, Wan-Bissaka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mencetak gol lainnya. Itu terjadi lebih awal saat melawan Southampton pada Februari 2021, ketika dia mencetak gol pertama dari 9 gol tak terbalas untuk United. Pada bulan Januari lalu, United memicu opsi untuk memperpanjang kontrak Wan-Bissaka hingga musim panas 2025. Antara sekarang dan nanti, ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan penyelesaian akhir yang ditunjukkan 3 musim lalu bukanlah suatu kebetulan.